Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Ada yang tidak enak badan? Enggak, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih berdoa dulu. Mana ketua kelasnya? Kita siap berdoakan, siap dan memberikan doa. Duduk di tempat, gerak. Doa dimulai. Siap, gerak. Kepada ibu guru hormat. Kembali, selamat duduk. Gerak. Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Ibu sebut namanya, bilang hadir ya nak. Muhammad Fahri, Hadir, Bu. Melati, Hadir, Bu. Raja, Hadir, Bu. Fitra, Hadir, Bu. Ade, Hadir, Bu. Aisyah, Hadir, Bu. Sri Uli, Hadir, Bu. Nur Aulia, Hadir, Bu. Aditya Lubis, Hadir, Bu. Rizky Sanjaya, Hadir, Bu. Ziva, Hadir, Bu. Dio, Subuh, Hadir, Bu. Sylvia Amanda, Haikal Zikri, Hadir, Bu. Raden Armawan, Hadir, Bu. Arja, Hadir, Bu. Mega Cahaya, Ali, kemana Ali? Tidak hadir. Ada suratnya? Bu. Rifki, Ada apa, Bu? tidak datang juga. Hadir, Bu. Ada suratnya? Bu. Adinda, Datang, Bu. tidak datang juga. Rian Pratama, Hadir, Bu. Marvel, Hadir, Bu. Raka, Datang, Bu. tidak datang juga. Tidak ada keterangan. Hadir, Bu. Aditya Pratama, Naila, Hadir, Bu. Ahmad Sulaiman. Hadir, Bu. Berarti hari ini tidak datang 4 orang. Keterangannya Alfa. Selanjutnya, Ibu akan memberikan motivasi kepada kalian. Kita harus memiliki sikap disiplin. Untuk apa Bu disiplin itu? Sikap itu berguna untuk kalian. Karena kalau tidak disiplin, kita tidak bisa mencapai cita-cita kita sendiri. Seperti kita harus disiplin waktu, mengerjakan PR, tidak banyak bermain HP, berbanyak bermain di luar, oke? Ya, selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional. Ibu harap kamu berdiri, kita bernyanyi bersama. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita mulai ya. Hiduplah Indonesia Raya.
pembelajaran, Ibu mau nanya, pernahkah anak-anak mendengar tentang cerita? Pernah dong pastinya. Yang kedua, di mana anak-anak mendengarkan cerita? Di mana, ayo? Aisyah di mana? Di rumah? Fitra? Apa saja contoh cerita non-fiksi Aisyah? Tsunami Aceh. Oke, terakhir? Ayo, Pak, lawan. Oke. Dan selanjutnya, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kita dalam mengenal teks non-fiksi, kita mampu menentukan pokok pikiran dalam bacaan. Yang kedua, kita nanti membuat pertanyaan-pertanyaan dalam mencermati teks bacaan di dalam buku tema. Yang ketiga yaitu menjelaskan pengertian ekosistem dan jaring-jaring makanan. Dan keempat yaitu kita akan berdiskusi tentang jenis-jenis ekosistem dan jaring-jaring makanan. Yang kelima, kita mengenal letak dan luas Indonesia melalui peta. Nanti Ibu akan bagi ya, satu meja satu ya, oke? Yang terakhir yaitu kita mencermati letak geografis Indonesia di peta dan mengenai komponen pada peta dalam membuat peta. Lihat, kita masuk ke inti yaitu buka bukunya halaman 10. Di situ ada jenis-jenis ekosistem. Nah, di situ sebelum kita ke jenis-jenis ekosistem ini, Ibu mau nanya, apa sih pikiran utama itu? Apa? Kalimat yang berada di awal paragraf sama di akhir paragraf. Oke, benar. Dan setelah tahu arti pikiran utama itu, Bu minta kalian untuk membaca jenis-jenis ekosistem ini dan menggarisbawahi setiap paragraf pikiran utamanya, oke? Coba dilakukan sekarang. Setiap paragraf kalian cari di mana pikiran utamanya, oke? Dibaca ya, Nak, terus cari mana pikiran utamanya ya. Baca ya. Situ ada berapa paragraf? Ada 5. Nah, setiap paragraf cari pikiran utamanya, oke? Oke, Ibu. Kalau sudah siap, nanti kita ini Ibu tanya satu-satu, oke? Oke, Ibu.
Oke. Terus yang selanjutnya. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Oke, benar. Selanjutnya yaitu Naila ke depan. Silakan. Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Oke, good job. Selanjutnya Aisyah, orang yang ketiga. Ekosistem contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Oke, good job. Itulah pikiran utama pada jenis-jenis ekosistem. Ibu minta kalian catat pikiran utama di buku tulis. Misalnya paragraf pertama, apa saja pikiran utamanya, oke? Lihat halaman 13. Itu ada tabelnya. Paragraf 1, pikiran utamanya. Oke, informasi pentingnya apa? Ya, kerjakan ya. Kerjakan. Bawa buku tulis ya kan? Kerjakan ya. Ibu kasih waktunya 5 menit, oke? Sampai angka jam panjang jam 6, oke? Bisa dong? Kerjakan ya Nana. Tunggu sampai angka panjang jam 6, oke? Sampai.
Yang udah kumpul ya. Suaranya diam ya. Oke, Fitra bagikan semua. Meja sudah kita. Siapa itu? Oke, udah. Kita lanjut ke halaman 14. Buka bukunya di halaman 14. Iya. Situ ada apa? Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ibu minta nanti bukunya satu-satu untuk membaca. Oke? Disimak, dilihat bukunya. Jangan sampai ada yang main-main yang tidak tahu untuk melanjutkannya. Ya? Ibu mulai. Jipa. Suaranya kuat ya Jipa? Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 6 golongan. Ketiga golongan itu adalah golongan herbivor, karnivor, dan omnivor. Kelompok hewan herbivor merupakan makanannya berasal
dapat berhadam. Gigi itu berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi belakang berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan ikan. Lanjut Fitra. Pesanannya Fit. Kelompok hewan karnivora adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagai besar hewan besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapat makanan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengayak massa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Lanjut aja. Omnivora merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivora memiliki susunan gigi tersendiri. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Orang hutan, gorila, dan monyet merupakan beberapa contoh hewan yang termasuk dalam kelompok itu. Oke. Itu adalah penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Apa tadi? Golongan herbivore. Siapa yang tahu? Herbivore apa? Apa? Angkat tangannya. Pemakan? Nah. Kalau dia karnivor, siapa yang tahu? Hewan yang makan hewan lain. Apa? Hewan yang makan hewan lain. Oke, dan terakhir, omnivore. Apa itu omnivore? Apa? Makan daging dan tumbuhan. Oke, benar. Itu adalah 3 golongan. Herbivore, karnivor, dan omnivore. Lihat, kelompok hewan herbivore merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Seperti apa, Bu? Biji-bijian, rumput. Kalau dia karnivor, kelompok hewan yang memakan hewan lain. Contohnya apa? Daging, ikan. Bahkan dia bisa makan temannya sendiri loh. Dan yang ketiga, kelompok hewan omnivore merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Dia pemakan rumput juga, pemakan bijian juga, dan juga memakan daging, ikan. Oke? Dan apa saja contoh-contoh hewan yang pemakan herbivore? Ada yang tahu? Pemakan tumbuh-tumbuhan. Ada yang tahu? Apa? Fitra? Kambing dan sapi. Oke, benar. Lembu pun juga benar. Yang kedua, kelompok hewan. Contoh hewan kelompok pemakan karnivor, pemakan daging. Siapa? Harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Oke, good. Yang ketiga, omnivore, pemakan tumbuhan dan daging. Siapa? Kak Uli. Oke, good job. Dan tadi kalian pas baca, ada nggak menemukan kata-kata yang sulit dipahami? Ada? Ada apa saja, Isa?
Indonesia. Kalau yang herbivore, carnivore, omnivore kan sudah tertera di situ Aisyah. Kalau herbivore apa? Pemakan tumbuhan. Kedua, carnivore pemakan daging. Ketiga, omnivore apa? Pemakan. Oke. Kalau dia merobek, kita buka ya menggunakan kamus bahasa Indonesia. Apa arti merobek? Ya, bentar ya, Nana. Merobek. Merobek. Bentar ya. Nah, arti merobek itu dia membuka. Membukanya gimana? Nah, kalian tahu nggak? Misalnya ikan, kita potong, ini kan ikan, kita kuyak nih. Terus kita merobek, membuka. Kalau dia mengoyak, dia menguyak, membuka gini. Tapi merobek ya, dilebarkan dia bentuknya. Udah? Itulah kalau dia merobek dia membuka. Kalau dia mengoyak melebarkan. Udah. Ada lagi yang bertanya tentang kata-kata yang sulit terdapat pengolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Oke. Lihat halaman 15. Lihat halaman 15. Situ lihat, ayo berlatih. Nah, ada nggak tabelnya? Ada kan? Nah, lakukan kegiatan berikut ini bersama dengan teman sekelompokmu. Semeja juga nggak apa-apa. Tapi meminta ini sendiri-sendiri ya. Lihat tabel itu. Ada tabel yang pertama nama hewan. Yang kedua apa? Tabel yang kedua jenis makanannya. Yang ketiga apa? Kelompok hewan. Nah, kalian cari 5 contoh hewan beserta jenis makanan dan kelompok hewannya. Dia termasuk di kelompok herbivore, carnivore atau omnivore. Bisa? Kerjakan ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Oke? Kerjakan di buku masing-masing. Jangan nyontek. Oke? Kerjakan masing-masing. Kerjain ya. Mana Pak? Kerjain Marvel. Tunggu ya.
gampang kan? Coba kumpulkan dulu dari nilai hasil kerja kalian. Kumpulnya tertib ya nak. Jangan ribut ya. Ya. Mulai dulu ya, kamu jangan ribut ya. Udah banyak yang paham nih. Benar simak. Oke, udah banyak pahami. 100 semuanya. Tepuk tangan. Segera bagikan.
Lanjut, Aisyah. Indonesia terletak di antara dua benua. Indonesia membentang dari Sabah hingga Merauke, sebelah timur. Terdiri atas daratan dan perairan. Luas dataran Indonesia adalah 972.570 km². Luas perairan Indonesia adalah 3.295.483 km². Setelah membaca dan menyimak mengenal letak geografi Indonesia, Ibu minta kamu mengamati peta yang telah Ibu bagi, ya, dan menjawab pertanyaan dari Ibu, oke? Oke, sudah. Tulis di buku pertanyaan yang akan kamu jawab, oke? Ibu tulis. Tulis ya. Mengapa negara Indonesia disebut negara kepulauan? Udah? Yang kedua, tuliskan daerah-daerah potensial untuk dikunjungi para wisatawan. Mengapa negara Indonesia disebut negara kepulauan? Kedua, tuliskan daerah potensial dikunjungi para wisatawan. Negara kepulauan. Yang ketiga, sebutkan pulau-pulau besar di Indonesia. Dan tuliskan daerah potensial untuk dikunjungi wisatawan. Yang ketiga, sebutkan pulau-pulau besar di Indonesia. Udah? Udah? Yang keempat yaitu sebutkan pulau-pulau kecil di Indonesia. Sebutkan pulau-pulau kecil di Indonesia. Udah? Yang kelima, ekosistem apa yang dapat ditemui di negara kita? Oke, dikerjakan ya, Nak. Dikerjakan, dijawab, oke? Berarti menjawab pertanyaan dan membuat kesimpulan pada peta ya. Nanti Ibu suruh 3 orang untuk mempresentasikan ke depan hasil kesimpulannya ya. Kasih 3 menit ya. Udah siap? Kesimpulannya udah? Belum? Kesimpulannya ya? Kesimpulannya. Udah siap? Coba Adit Ibu
Luas perairan Indonesia adalah 3.257.000 km². Oke, setelah kalian sudah mengamati dan menjawab pertanyaan, bisa dikumpul bukunya Nana? Ayo Nana duduk ya. Ayo duduk. Oke. Duduk. Ya. Sebelum Ibu nilai, Ibu mau bertanya kepada kalian. Apa hal yang ingin bertanya sama Ibu yang belum paham sama proses pembelajaran? Tentang apa yang belum paham? Paham semua? Benar. Oke, good job. Ibu akan memberikan penguatan dan kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Ibu, penguatannya ada tentang cerita non-fiksi. Apa tadi cerita non-fiksi? Oke, kalau yang tadi tentang IPA, apa? 3 golongan ekosistem. Herbivor, karnivor, dan omnivor. Yang ketiga peta. Kalau peta tadi, apa arti letak geografis? Letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Haruskan paham ya Nana, oke? Udah, pelajaran pada hari ini telah selesai.
yang mana?